Yang pertama, peminat untuk mengikuti award ini meningkat, justru meningkat jumlah desa wisata yang terlibat. Nah, pertanyaannya kenapa hanya 2, di mana sebelumnya lebih banyak? Pertama, disebabkan karena mungkin penilaiannya sudah lebih lebih ditingkatkan kualitasnya karena peminatnya banyak, atau mungkin karena yang kebetulan nilainya yang masuk grade itu hanya 2. Nah, jika itu yang terjadi, maka kita perlu ke depan meningkatkan peran dari pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan untuk desa wisata, khususnya yang belum pernah mengikuti. Karena kemungkinan besar ini diprioritaskan kepada desa-desa wisata yang baru, yang belum pernah mengikuti. Tapi sesungguhnya apapun itu alasannya, yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita menyiapkan desa wisata itu untuk siap bertanding di tingkat nasional. Nah, sebagai seorang pendamping, mungkin Pak Ales bisa ceritakan apa sebetulnya titik lemah dari objek wisata kita ini? Titik lemah adalah pemahaman dari desa wisata itu sendiri, bahwa sesungguhnya hakikat desa wisata itu adalah dilakukan dari masyarakat itu sendiri, keinginannya dari masyarakat itu sendiri, kemudian dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri, dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Artinya masyarakatlah yang menjadi kunci pelaku berkembangnya desa wisata. Pembinaan itu penting dilakukan, seperti pemberian pemahaman terhadap pelaku-pelaku desa wisata, seperti bagaimana sinergisitas antara kepala desa atau kades atau lurah, Pokdarwis, BPD, dan masyarakat Bundes dan masyarakat itu sendiri. Nah, bagaimana sinergisitas itu? Bagaimana pemahaman itu? Kelemahan yang sering terjadi itu adalah kurang sinerginya antara pelaku-pelaku yang tadi. Dan kalau kita lihat itu ada beberapa yang menjadi kriteria. Yang pertama itu adalah penyiapan keunikan destinasi yang berbeda dengan destinasi yang lain. Kemudian yang perlu juga dipersiapkan itu adalah di desa seperti homestay
perlu ada pelatihan-pelatihan tentang bagaimana pengelolaan homestay. Kemudian yang berikutnya adalah toilet umum, di mana toilet itu harus dikelola dengan baik, bersih, dan lingkungannya nyaman. Nah, itu juga perlu ada pelatihan kepada masyarakat, terutama pemahaman tentang bagaimana pengelolaan toilet. Souvenir, yang ketiga itu adalah souvenir. Jadi yang pertama tadi itu adalah keunikan daya tarik wisata yang ada di desa itu. Homestay, bagaimana pengelolaannya. Yang ketiga, toilet umum. Keempat adalah souvenir, di mana desa wisata itu diharapkan memiliki souvenir, dan dengan begitu akan dapat meningkatkan pendapatan mereka. Nah, di situ juga perlu ada pelatihan-pelatihan keterampilan tentang bagaimana kerajinan souvenir itu bisa diwujudkan di desa. Yang belum terisi di sini di faktor apanya? Souvenirnya atau yang banyak hal yang di sini masih belum siap. Salah satunya adalah souvenir tadi. Begitu juga pengelolaan homestay-nya belum dilakukan dengan hospitality. Nah, tadi yang keempat itu souvenir. Kemudian yang kelima yang perlu juga dipersiapkan itu adalah digitalisasi, dan konten-konten kreatif itu harus tumbuh di desa wisata. Nah, ini yang menjadi juga penting buat kita. Banyak kelemahan kita, beberapa desa yang belum siap tentang ini. Implementasi CHSE seperti apa di desa wisata juga menjadi perhatian di dalam ADU ini. Selain itu, yang lebih penting tadi yang sudah saya sampaikan itu adalah penguatan kelembagaan, di mana dokumen-dokumen administrasi kelembagaan harus kuat, dan yang lebih penting dari itu soal kelembagaan adalah bagaimana sinergi antara kepala desa, Kades, Bundes, Pokdarwis, BPD. Itu adalah lembaga-lembaga yang harus kuat dan bersinergi dalam melaksanakan penyelenggaraan desa wisata. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana peran masyarakat terhadap eksistensi dari desa wisata itu, supaya memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, dirasakan peningkatan perekonomian, karena tujuan akhir itu adalah bagaimana peningkatan perekonomian masyarakat desa di desa wisata itu.